Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Govinda Dalfasa Putra, seorang mahasiswa UIN Bukit Tinggi dengan jurusan Ilmu Al-Quran dan Tafsir. Dalam video kali ini, saya akan menguraikan seputar i'rab Al-Quran dalam rangka pemenuhan tugas ujian tengah semester dengan mata kuliah i'rab Al-Quran. Pada materi yang pertama, langsung saja kita masuk kepada materi mengenai definisi i'rab, kemudian definisi i'rab Al-Quran, kemudian apa sih urgensi dari mempelajari ilmu i'rab Al-Quran ini beserta dalilnya. Nah, materi yang pertama kita akan diperkenalkan dengan apa sih i'rab secara bahasa dan secara istilah. Nah, di sini menurut Imam Ibnu Al-Ajurumi, yaitu di dalam kitab beliau Matan Al-Jurumiyah, beliau mengemukakan bahwa i'rab itu adalah huwa taghyiru awakhiril kalimi liikhtilafil awamilid dakhilati 'alaiha lafzan aw taqdiran. Artinya, perubahan yang terjadi di akhir kalimat karena berbeda-beda amil yang masuk atau mendahuluinya, baik amil itu secara tertulis maupun tidak tertulis. Kemudian, adapun pengertian i'rab Al-Quran adalah perubahan akhir kalimat karena berbeda amil yang mendahuluinya, baik secara tertulis maupun tidak tertulis, yang terjadi di dalam ayat-ayat Al-Quran. Kemudian, adapun urgensi dan dalil mempelajari ilmu i'rab Al-Quran ini. Di sini saya sudah menyajikan 4 urgensi yang kita ketahui jika kita mempelajari i'rab Al-Quran ini. Yang pertama yaitu belajar bahasa Arab merupakan bahagian dari agama, sementara ilmu i'rab itu merupakan salah satu metode dalam bahasa Arab, sebagaimana yang dikatakan oleh Imam Ibnu Taimiyah. Maka sesungguhnya bahasa Arab adalah bagian dari agama dan hukum mempelajarinya adalah wajib. Karena memahami Alkitab dan As-Sunnah itu hukumnya wajib. Dan keduanya tidaklah bisa kita pahami kecuali dengan memahami bahasa Arab itu sendiri. Nah, hal ini sesuai juga dengan suatu kaidah yang mana kaidah itu berbunyi wa ma la yatimmul wajibu illa bihi fahuwa wajibun. Nah, artinya adalah tidaklah sempurna sesuatu yang wajib kecuali dengannya sesuatu, maka sesuatu itu menjadi wajib juga hukumnya. Nah, kemudian urgensi yang kedua yaitu i'rab sangat penting dalam menggali makna Al-Quran. Karena tanpa i'rab, maka mustahil seseorang bisa mengetahui kedudukan suatu kalimat dalam Al-Quran. Nah, kedudukan kalimat dalam suatu ayat itu menentukan bagaimana kita atau bagaimana cara kita untuk menerjemahkan dan mencari makna dalam ayat Al-Quran tersebut. Kemudian, urgensi yang ketiga yaitu untuk mengantisipasi perubahan kalimat Al-Quran yang dilakukan oleh orientalis atau orang-orang yang ingin merusak Islam dengan cara merubah sumber ajaran Islam tersebut. Nah, jadi untuk mengantisipasi hal itu terjadi, maka kita diharuskan untuk mempelajari ilmu i'rab Al-Quran ini. Kemudian yang keempat, yaitu untuk mempelajari isi kandungan Al-Quran dan mengajarkannya kepada orang lain. Nah, ini berdasarkan hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari yang berbunyi, khairukum man ta'allamal Qur'ana wa 'allamahu. Artinya, sebaik-baiknya kalian adalah orang yang belajar Al-Quran dan mengajarkannya. Nah, itulah sekilas tentang pengertian dari i'rab dan i'rab Al-Quran beserta urgensi dan dalilnya. Nah, materi selanjutnya yaitu sejarah kelahiran dan perkembangan ilmu i'rab Al-Quran. Di sini kita akan menjelaskan bagaimana pertumbuhan dan perkembangannya i'rab Al-Quran. Nah, terlebih dahulu kita harus mengetahui bagaimana lahirnya ilmu i'rab itu. Ilmu i'rab Al-Quran pertama kali muncul pada masa kekhalifahan Ali bin Abi Thalib, yang mana dikisahkan pada suatu ketika
Abu Aswad Ad-Duali itu melihat Khalifah Ali sedang merenung, memikirkan sesuatu. Maka Abu Aswad Ad-Duali mendekati beliau dan berkata, "Wahai Amirul Mukminin, apa yang sedang engkau fikirkan?" Kemudian Ali menjawab, "Saya mendengar di negeri ini banyak terjadi lahnun atau cacat dalam berbahasa, dalam kaidah bahasa. Nah, maka aku ingin menulis sebuah buku tentang dasar-dasar bahasa Arab ini." Setelah beberapa hari setelah peristiwa ini, Abu Aswad mendatangi Ali bin Abi Thalib dengan membawa lembaran yang bertuliskan tentang kaidah-kaidah ilmu nahu, yaitu dasar-dasar ilmu nahu berkaitan dengan isim, fiil, dan huruf. Nah, dalam riwayat yang lain juga dikatakan bahwa suatu ketika Abu Aswad mendengar seseorang membaca ayat Al-Qur'an, yang mana ayat Al-Qur'an ini memiliki redaksi innallaha bari'um minal musyrikina wa rasuluhu. Nah, dengan mengkasrahkan lam pada kalimat wa rasuluhu. Nah, beliau membacakan wa rasulahu. Nah, padahal seharusnya kan itu dibacakan dhammah, yaitu wa rasuluhu. Nah, atas kejadian itulah Abu Aswad kemudian meminta izin kepada Ziyad bin Anih, yaitu seorang gubernur Basrah, untuk menuliskan sebuah buku tentang kaidah-kaidah bahasa Arab. Nah, oleh sebab itu Abu Aswad Ad-Duali dikenal sebagai peletak dasar ilmu i'rab ini. Dan setelah itu banyak orang-orang baik dari kalangan-kalangan generasi pada masa itu yang datang kepada beliau untuk belajar ilmu qiraat dan dasar-dasar ilmu i'rab. Nah, seperti itulah awal mula munculnya ilmu i'rab ini. Nah, di sini terdapat dua riwayat yang mengatakan, yang pertama yaitu riwayat yang mengatakan bahwa Abu Aswad Ad-Duali ini bertemu dan melihat Khalifah Ali bin Abi Thalib sedang merenungkan sesuatu. Nah, kemudian di riwayat yang kedua dikisahkan bahwa beliau Abu Aswad Ad-Duali ini mendengar seseorang membaca Al-Qur'an dengan kaidah yang salah. Nah, sehingga menyebabkan kesalahan juga pada maknanya. Nah, itulah sejarah pertumbuhan ilmu i'rab Al-Qur'an ini. Kemudian lanjut kita pada materi selanjutnya, yaitu hubungan ilmu i'rab Al-Qur'an ini dengan tafsir, kemudian hubungannya juga dengan mufassir. Nah, di sini kita bisa melihat bahwa hubungan i'rab Al-Qur'an dengan tafsir itu ada beberapa hubungan, di antaranya yang pertama, menurut Imam Az-Zarkashi, ilmu i'rab ini sangat besar peranannya dalam tafsir, karena tafsir tidak akan sahih jika tanpa ilmu i'rab. Oleh karena itu, kedua hal ini, yaitu i'rab dan tafsir, memiliki hubungan yang sangat kuat. I'rab akan menentukan bagaimana posisi suatu kalimat dalam ayat. Tanpa ilmu i'rab ini, maka kita tidak bisa menentukan posisi suatu kalimat dalam ayat Al-Qur'an, dan tentunya hal ini akan berbuntut pada kesulitan kita dalam mencari tahu makna dari suatu ayat tersebut. Nah, kemudian yang kedua, fungsi i'rab dalam penafsiran menurut Imam Al-Zamakhsyari. Nah, beliau mengemukakan beberapa fungsi i'rab ini dalam penafsiran. Adapun fungsi yang pertama yaitu i'rab menyelaraskan makna sebagai penegas makna. Kemudian yang kedua, i'rab membantu pemaknaan agar makna dapat dipahami. Yang ketiga, i'rab dan makna sebagai akomodir qiraat. Nah, kemudian yang keempat, i'rab sebagai alternatif penafsiran. Yang terakhir atau yang kelima, i'rab ditarjih berdasarkan makna. Nah, berdasarkan ungkapan dari Imam Al-Zamakhsyari dan Imam Zarkashi ini, dapat kita simpulkan bahwa tidak bisa kita menafsirkan suatu ayat Al-Qur'an tanpa adanya ilmu i'rab ini. Maka kedua hal ini, yaitu ilmu i'rab dengan tafsir, itu memiliki hubungan yang sangat erat yang tidak bisa kita pisahkan, karena Al-Qur'an adalah ditulis dengan bahasa Arab, sementara bahasa Arab bisa kita susun atau kita pahami dengan ilmu i'rab.
Nah, maka ini adalah satu kesatuan yang tidak bisa kita pisahkan satu dengan yang lainnya. Kemudian yang selanjutnya hubungan i'rab Al-Qur'an dan dengan mufassir. Nah, kalau tadi kita membahas hubungannya dengan tafsir, kalau sekarang kita membahas tentang hubungan i'rab Al-Qur'an dengan si mufassir atau orang yang bekerja sebagai penafsir. Nah, gitu. Nah, di sini kita menyaksikan bahwa hubungan yang terjadi antara i'rab Al-Qur'an dengan mufassir ini adalah dalam menafsirkan ayat Al-Qur'an, seorang mufassir tentunya harus menguasai bahasa Al-Qur'an itu sendiri, yaitu bahasa Arab. Nah, bahasa Arab tidak terlepas dari yang namanya ilmu i'rab. Karena bahasa Arab tidak bisa kita susun atau kita sesuaikan dengan kaidah-kaidahnya tanpa adanya ilmu i'rab. Nah, maka oleh karena itu i'rab dengan mufassir memiliki hubungan yang sangat erat. Jika ada seorang mufassir yang tidak menguasai ilmu i'rab, maka dapat kita pastikan bahwa tafsirnya itu dikeragui kesahihannya. Nah, karena seorang mufassir itu mesti dan harus, bahkan wajib malahan, untuk menguasai bahasa Arab. Nah, bahasa Arab ini kita ketahui dengan adanya ilmu i'rab. Nah, jadi itulah hubungan antara i'rab Al-Qur'an dengan seorang mufassir. Nah, lanjut kepada materi selanjutnya, yaitu penjelasan mengenai metode i'rab Al-Qur'an, kemudian syarat dan adab mu'rib. Langsung saja kita beralih kepada metode i'rab Al-Qur'an, yaitu di sini ada 4 buah metode. Ada metode ijmali, tafsili, tahsili, kemudian metode maudu'i. Nah, seperti yang sama-sama kita ketahui bahwa metode ijmali ini adalah metode global. Nah, jadi dalam metode ijmali pada i'rab Al-Qur'an ini hanya menggunakan metode-metode ijmali saja, metode-metode global saja, yaitu menguraikan makna-makna i'rab Al-Qur'an ini dengan secara singkat saja, tidak secara terperinci. Nah, berbeda dengan metode yang kedua, yaitu tafsili, yaitu metode yang menjabarkan secara rinci lagi. Nah, kemudian berbeda juga dengan metode i'rab Al-Qur'an dengan metode maudu'i, itu hanya menggunakan beberapa tema saja yang ditentukan dalam ayat-ayat Al-Qur'an. Nah, begitu tentang metode i'rab Al-Qur'an ini. Kemudian syarat atau dawabit mu'rib. Nah, di sini ada tiga kriteria syarat atau dawabit mu'rib ini. Yang pertama, ada dawabit secara al-makna, yaitu pemahaman seorang mu'rib terkait dengan makna Al-Qur'an ini. Kemudian yang kedua, dawabit al-rasam atau dawabit al-rasam wal qiraah. Kemudian yang ketiga ada dawabit al-sina'ah al-i'rabiyah. Nah, di sini kita kembali lagi kepada syarat atau dawabit mu'rib. Kategori yang pertama yaitu dawabit al-makna. Nah, di sini ada beberapa syarat terkait dengan makna yang harus dipahami oleh seorang mu'rib. Yang pertama yaitu seorang mu'rib harus memahami makna kata yang di'irabkannya, baik dalam bentuk tunggal, frase, atau klausa, yang biasanya juga kita kenal dengan mufrad, musanna, dan jamak kalau di dalam bahasa Arabnya. Kemudian yang kedua, seorang mu'rib harus menganggap makna dan i'rab itu menjadi satu kesatuan. Nah, jadi seorang mu'rib harus menganggap i'rab dan makna itu adalah satu kesatuan yang tidak bisa kita pisahkan. Kemudian yang ketiga, kesesuaian i'rab dengan pemakaian kata oleh orang Arab. Nah, kemudian yang keempat, memfungsikan hubungan antar makna. Nah, itulah dawabit al-makna yang harus dimiliki oleh seorang mu'rib. Kemudian
eh, dawabit al-rasam wal qiraah. Nah, rasam yaitu kalau kita di Indonesia menggunakan ras Utsmani, kemudian al-qiraah. Biasanya qiraah Imam Hafaz. Nah, di sini seorang mu'rib harus memiliki aspek i'rab sesuai dengan tulisan pada mushaf Utsmani. Nah, seperti yang sudah kita jelaskan tadi bahwa di Indonesia biasanya menggunakan mushaf Utsmani. Kemudian yang kedua yaitu pendapat yang keluar dari ketentuan rasam Utsmani, maka seorang mu'rib itu harus menolaknya. Nah, tidak boleh dii'rabkan atau diamalkan. Nah, kemudian yang ketiga, apabila qiraah telah tetap, yaitu tetapnya di dalam riwayat, maka tidak boleh seorang mu'rib itu menolaknya, maka harus mengamalkannya. Nah, selanjutnya yang keempat atau yang terakhir, tidak mengunggulkan salah satu qiraat yang mutawatir. Nah, misalnya ada qiraat Imam Hafaz dan Imam yang lainnya, yaitu seperti Imam, ya pokoknya yang lainnya, itu maka tidak boleh seorang mu'rib ini mengunggulkan antara qiraat yang satu dengan qiraat yang lainnya. Padahal kedua qiraat ini sama-sama mutawatir. Nah, kemudian syarat atau dawabit mu'rib yang ketiga yaitu dawabit al-sinaah al-i'rabiyah. Nah, di sini seorang mu'rib harus memiliki syarat seperti harus menjaga kesohihan makna ketika mengi'rab, kemudian menghindari hal-hal yang masih samar, yaitu samar dalam makna atau dalam artinya. Nah, kemudian mengungkapkan i'rab dari jalur yang kuat. Yang keempat, mengutamakan sisi yang bisa dikaji secara zahir. Yang kelima, menyelesaikan hal-hal yang terkesan samar. Yang terakhir atau yang keenam, mengutamakan yang tidak butuh takwil sebelum membahas yang butuh pentakwilan. Nah, jadi dalam mengi'rab kita juga harus mengetahui mana ayat yang butuh takwil dan mana ayat yang tidak butuh pentakwilan. Nah, maka dalam hal ini kita harus mendahulukan membahas ayat yang tidak butuh pentakwilan sebelum kita terjun ke dalam ayat yang butuh takwil. Nah, begitu. Kemudian materi selanjutnya yaitu mengenai adab seorang mu'rib atau adab seorang yang bekerja sebagai pengi'rab Al-Qur'an. Nah, adapun adab-adab ini juga terbagi atau terkelompokkan menjadi 3 kelompok, yaitu adab ilmiah wa fikriyah. Nah, adapun adab ilmiah wal fikriyah ini berkaitan dengan intelektual seorang mu'rib ini. Yaitu yang pertama, seorang mu'rib harus menguasai ilmu bahasa Arab dan seluruh aspeknya. Nah, ini sebagaimana yang telah kita jelaskan dari sebelumnya itu, bahwa seorang mu'rib itu harus dan tidak bisa lepas dari yang namanya ilmu bahasa Arab atau ilmu i'rab. Nah, yang kedua, seorang mu'rib harus memiliki wawasan yang luas tentang ilmu Al-Qur'an yang diimplementasikan pada yang pertama, berhati-hati terhadap lahnun atau cacat terhadap bacaan yang mutawatir. Kemudian juga diimplementasikan pada menjadikan Al-Qur'an sesuatu yang pokok. Kemudian yang ketiga, menjelaskan pada tulisannya jalur qiraah ayat yang di'irabkannya. Kemudian adab ilmiah wal fikriyah yang selanjutnya yaitu seorang mu'rib mestinya memiliki wawasan atau ilmu syariat. Nah, artinya cakap dalam mengistinbatkan makna Al-Qur'an melalui jalur nahwu atau jalur kaidah bahasa Arab. Kemudian yang terakhir yaitu seorang mu'rib harus menguasai perihal sebab perbedaan antar sesama mu'rib. Nah, yang disebabkan oleh beberapa penyebab. Yang pertama yaitu bisa jadi perbedaan itu disebabkan oleh kemukjizatan uslub Al-Qur'an. Kemudian yang kedua, unsur pembentuk i'rab yaitu simak, qiyas dan istishab. Kemudian yang ketiga,
perbedaan intelektualitas dan linguistik para mu'rib. Nah, kemudian yang keempat yaitu melestarikan kebebasan berpendapat dan mengungkapkan hasil pemikiran di kalangan mu'rib. Nah, berangkat dari adab mu'rib, kita terjun ke adab mu'rib yang selanjutnya, yaitu adab talaqi wa takrir al-ahkam. Nah, talaqi ini bagaimana seorang mu'rib itu mendapatkan silsilah keilmuan i'rab Al-Qur'annya ini atau ilmu nahwunya. Nah, di sini seorang mu'rib harus memiliki adab amanah terhadap ilmu dan memiliki sifat tawaduk. Nah, itu yang poin yang pertama. Nah, kemudian yang kedua, menuntut ilmu kepada ahlinya. Nah, jadi kita sebelum menuntut ilmu harus tahu bagaimana seorang guru ini. Nah, jadi tidak boleh berguru kepada sembarangan orang saja. Kemudian yang ketiga, memiliki perhitungan yang tajam. Yang keempat, cermat dalam menetapkan hukum. Nah, jadi seorang mu'rib ini juga harus menguasai hukum-hukum yang terdapat dalam kitab fikih. Nah, begitu. Kemudian yang selanjutnya yaitu yang kelima, seorang mu'rib memiliki kekuatan argumentasi dan analisa tentang i'rab Al-Qur'an. Kemudian yang terakhir atau yang ketujuh, yang keenam, sistematis seorang mu'rib harus sistematis dalam menjelaskan hukum seputar i'rab. Kemudian berangkat dari adab talaqi wa takrir ahkam ini, kita masuk ke dalam adab uslubiyah mustalahiyah. Nah, di sini ada 3 adab yang harus dipenuhi oleh seorang mu'rib. Yang pertama, menggunakan uslub yang jelas dan menghindari pemaksaan. Nah, kemudian yang kedua, mengambil mustalah yang layak dengan kitab. Kemudian yang selanjutnya, yang terakhir, lentur dalam mengambil mustalah atau formula para mu'rib. Nah, materi selanjutnya kita akan memasuki tentang penjelasan pembagian i'rab, kemudian tanda-tanda i'rab. Nah, dari sini kita berangkat untuk menuju apa yang sebenarnya i'rab itu. Nah, di sini teman-teman akan mengetahui bagaimana ranji i'rab itu. Nah, yang pertama kita membahas tentang pembagian i'rab. Nah, untuk teman-teman ketahui bahwa i'rab itu di dalam bahasa Arab, i'rab itu ada 4 jenis. Yang pertama i'rab rafa, yang kemudian nasab, khafat, dan yang terakhir jazam atau sukun. Nah, yang kita ketahui biasanya di masa-masa MDA dulu. Nah, inilah pembagian i'rabnya. Nah, adapun isim-isim yang harus dibaca rafa yaitu fa'il, naibul fa'il, mubtada, khabar, isim kana, khabar inna, dan tawabi'. Tawabi' ini mesti dia mengikut kepada harokat atau i'rab dari kalimat yang sebelumnya. Nah, makanya ia disebut dengan tawabi' atau mengikut. Nah, tawabi' ini terbagi 4 juga, yaitu na'at man'ut, ataf maktuf, taukid mauqut, dan badal mabdul. Nah, dia sepasang-sepasang antara na'at dan man'ut, kemudian ataf maktuf, dan begitu selanjutnya. Kemudian pembagian i'rab yang selanjutnya yaitu isim-isim yang harus dibaca nasab. Nah, ini banyak. Ada 13 isim yang harus dibaca dengan harokat nasab, yaitu maf'ul bih, maf'ul mutlak, maf'ul li ajli, maf'ul fih, maf'ul ma'ah, hal, tamyiz, dan begitu selanjutnya. Ada munada, ada mustasna, dan isim inna, khabar kana. Nah, kemudian isim-isim yang harus dibaca dengan harokat khafat atau jar ada 3, yaitu isim yang dimasuki oleh huruf jar. Nah, untuk teman-teman ketahui bahwa huruf jar ini ada 9, yaitu min, ila, an, ala, fi, rubba, ba, dan kaf, dan lam. Nah, itu adalah huruf jar. Nah, jika suatu kalimat dimasuki oleh huruf jar yang antara salah satu huruf jar yang 9 itu, maka harokat yang kalimatnya itu adalah harus khafat atau kasroh. Nah, kemudian yang kedua, isim yang menjadi mudhafun ilaih.
Kemudian yang ketiga tawabi'. Nah, tawabi' ini seperti yang telah kita jelaskan tadi bahwa dia harus mengikut kepada harakat kalimat sebelumnya. Kemudian kita masuk kepada materi selanjutnya yaitu tanda-tanda i'rab. Nah, tanda-tanda i'rab ini juga terbagi kepada 4. Yang pertama tanda-tanda rafa. Tanda rafa ini ada 4 pula. Yang pertama tanda rafa itu ada dhammah, kemudian yang kedua waw, yang ketiga alif, dan yang keempat tetap nun. Nah, jikalau ada suatu kalimat yang diakhiri oleh huruf nun di belakangnya, berarti itu bisa jadi sebagai tanda rafa dalam kalimat tersebut. Nah, itu tentunya ada aspek-aspek lain yang mendukung. Nah, yang pertama dhammah. Nah, dhammah ini ada di beberapa tempat seperti isim maf'ul, seperti isim mufrad, jamak taksir, jamak muannats yang salim, dan fi'il mudhari' yang tidak dihubungi akhirnya oleh sesuatu kalimat. Nah, kemudian yang kedua waw. Nah, waw ini juga terdapat di beberapa tempat, yaitu di sini ada 2 tempat, yaitu jamak mudzakkar yang salim, kemudian isim yang 5. Kemudian tanda rafa itu ada alif. Nah, alif terdapat pada satu tempat saja, yaitu isim musanna. Maka jika ada isim musanna yang terdapat alif di situ, maka alif itu adalah tanda rafa bagi kalimat tersebut. Nah, berarti isimnya itu adalah isim musanna yang rafa. Nah, kemudian yang keempat yaitu tetap nun. Tetap nun ini artinya nunnya tidak dihilangkan. Yaitu terdapat di dalam fi'il yang 5. Kemudian tanda-tanda i'rab yang selanjutnya adalah tanda nasab. Nah, nasab ini ada 5 tandanya seperti fathah, alif, ya, kasrah, dan hazaf nun. Hazaf nun ini adalah dihilangkan nunnya. Nah, di tanda fathah ini terdapat di 3 tempat, yaitu di isim mufrad, jamak taksir, dan fi'il mudhari' yang tidak dihubungi akhirnya oleh sesuatu. Kemudian alif ada 1 tempat, yaitu pada isim yang 5. Kemudian tanda ya itu terdapat pada 2 tempat, pada isim musanna dan jamak mudzakkar yang salim. Kemudian kasrah terdapat pada 1 tempat, yaitu jamak muannats yang salim saja. Kemudian hazaf nun atau dihilangkan nunnya itu terdapat pada 1 tempat juga, yaitu fi'il yang 5. Salah satu fi'il yang 5. Nah, gitu. Kemudian tanda-tanda i'rab yang selanjutnya adalah khafat. Khafat ini memiliki 3 tanda, yaitu kasrah, ya, fathah. Nah, kasrah terdapat pada tempat isim mufrad yang munsharif, kemudian jamak taksir yang munsharif. Munsharif ini adalah kalimat yang bisa tasrifkan. Kemudian jamak muannats yang salim. Nah, adapun ya ini adalah tanda khafat juga. Biasanya ditemukan pada kalimat yang berbentuk isim musanna, kemudian jamak muzakkar yang salim, dan isim yang 5. Kemudian isim yang 5 ini untuk teman-teman ketahui bahwa seperti namanya, isim yang terdiri dari 5. Nah, apa saja yang 5 itu, yaitu abuka, akhuka, hamuka, fuka, zumalin. Nah, itu adalah isim yang 5. Kemudian yang ketiga, tanda khafat adalah fathah. Nah, fathah ini terdapat pada isim yang tidak munsharif. Tanda-tanda i'rab yang selanjutnya adalah jazam. Nah, jazam ini memiliki 3 tanda, antara sukun, hazaf huruf illat, atau hazaf nun. Nah, ini adalah tanda jazam. Nah, adapun sukun ini kita bisa menemukannya di fi'il mudhari' yang shahih akhir dan tidak dimasuki akhirnya oleh sesuatu pun. Kemudian hazaf nun kemudian hazaf huruf illat bisa kita temukan di fi'il mudhari' yang mu'tal akhir dan tidak dimasuki akhirnya oleh sesuatu pun. Kemudian hazaf nun bisa kita temukan di fi'il yang 5. Nah, maka apabila teman-teman menemukan
yang kalimatnya terdapat sukun atau hazaf huruf illat atau hazaf nun, nah maka itu bisa kita pastikan bahwa itu adalah tanda-tanda jazam. Nah, bisa kita hukumi dengan jazam. Nah, gitu. I'rabnya jazam. Nah, itulah penjelasan dari saya seputar tentang i'rab Al-Qur'an. Nah, di sini kita sudah belajar tentang yang pertama pengertian i'rab, kemudian pengertian i'rab Al-Qur'an, urgensinya. Kemudian kita juga telah belajar tentang pembagian i'rab, macam-macam i'rab, apa saja i'rab yang terdapat di dalam ilmu nahwu. Nah, seperti yang kita jelaskan tadi bahwa i'rab itu ada 4. Yang pertama rafa, nasab, khafat, dan jazam. Nah, kemudian kita juga telah belajar juga mengenai sejarah lahirnya ilmu i'rab ini. Nah, mudah-mudahan dengan penjelasan singkat kami tadi bisa teman-teman pahami dengan mudah. Nah, sehingga kita bersama bisa mengetahui dan lebih giat lagi belajar tentang i'rab Al-Qur'an. Nah, khususnya yaitu tentang ilmu nahunya. Nah, itulah materi dari saya. Saya pamit undur diri. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.